Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap semangat ya dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Pada pembelajaran kali ini, kita sudah memasuki bab 3, yaitu ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang perdagangan internasional. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah selesai membahas materi ini, diharapkan kalian dapat yang pertama menjelaskan pengertian perdagangan internasional, yang kedua menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional, dan yang ketiga menjelaskan manfaat dan hambatan perdagangan internasional. Selanjutnya, mari kita simak materi penjelasan berikut ini. Setiap negara memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda-beda. Contohnya, Saudi Arabia adalah negara yang sangat kaya akan minyak bumi, tetapi mereka memerlukan sumber daya yang lain seperti karet. Sementara di Indonesia, produksi minyak bumi belum mencukupi kebutuhan dalam negeri, tetapi Indonesia merupakan penyumbang 21% dari produksi alam karet di dunia. Dengan adanya perbedaan sumber daya alam inilah yang menyebabkan perdagangan internasional. Saudi Arabia memperdagangkan minyak bumi ke Indonesia, sementara dari Indonesia menjual karet ke Arab Saudi. Terjadinya perdagangan internasional menimbulkan aktivitas yang dinamakan ekspor dan impor. Ekspor adalah aktivitas mengirimkan atau menjual barang ke negara lain, dan negara pelaku ekspor disebut eksportir. Sementara impor adalah aktivitas masuknya barang dari negara lain, dan negara pelaku impor disebut importir. Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih, dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Nah, anak-anak, sekarang faktor apa saja yang mendorong terjadinya perdagangan internasional? Yang pertama, perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Perbedaan potensi sumber daya alam masing-masing negara dipengaruhi oleh luas daerah, letak geografis, dan iklim. Contohnya, Arab Saudi tidak mampu menghasilkan sayur mayur, maka mereka mengimpor dari negara di kawasan Asia yang dapat menghasilkan sayur mayur. Yang kedua, perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Ketersediaan sumber daya alam memerlukan daya dukung kemampuan sumber daya manusia. Suatu negara yang mempunyai sumber daya manusia yang dilihat terutama dari segi kualitas, maka akan menghasilkan barang dan jasa dengan mutu atau kualitas yang lebih baik. Yang ketiga, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak, bermutu, dan efisien dibanding dengan negara yang tidak menguasainya. Yang keempat, perbedaan budaya suatu bangsa. Perbedaan budaya suatu negara akan sangat mempengaruhi barang yang dihasilkan. Misalnya, seni ukir dan batik Indonesia merupakan daya tarik sendiri bagi negara lain untuk membeli barang tersebut. Demikian juga keramik Cina yang menjadi daya tarik tersendiri bagi negara lain. Dan yang kelima, perbedaan lain yang mempengaruhi perdagangan internasional yaitu perbedaan harga barang, perbedaan upah, dan biaya produksi, serta perbedaan selera.
Manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Artinya, ketika barang atau jasa yang tidak dapat dihasilkan dalam suatu negara dapat diperoleh dengan mengadakan perdagangan dengan negara penghasil barang tersebut. Misalnya, pada bulan puasa, umat muslim di Indonesia disunnahkan memakan kurma saat berbuka. Karena Indonesia bukan negara penghasil kurma, maka Indonesia mengimpor dari negara penghasil kurma seperti Arab Saudi. Yang kedua, menciptakan spesialisasi produk. Setiap negara dapat membuat barang produksi khusus yang memiliki ciri khas yang tidak dapat dihasilkan oleh negara lain, dan salah satu contohnya adalah batik Indonesia. Yang ketiga, dapat memperoleh barang atau jasa dengan harga yang lebih murah. Artinya, biaya untuk menghasilkan suatu jenis barang atau jasa tidak sama pada setiap negara. Ada jenis barang yang dapat dihasilkan suatu negara dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan biaya yang dikeluarkan di negara lain. Yang keempat, mendorong kegiatan ekonomi dalam negeri. Salah satu contohnya adalah kegiatan produksi. Dengan adanya perdagangan antar negara akan mendorong setiap negara untuk meningkatkan produksi sebagai upaya memperluas pemasaran barangnya. Apabila pemasaran semakin luas, maka kegiatan produksi dapat ditingkatkan sehingga permintaan akan terpenuhi. Yang kelima, memperluas lapangan pekerjaan. Dengan bertambahnya kegiatan-kegiatan ekonomi, salah satu contohnya adalah kegiatan produksi. Ketika kegiatan produksi dapat meningkatkan hasil, otomatis perusahaan pun semakin maju dan membuka kesempatan kerja ataupun memperluas lapangan pekerjaan, sehingga dapat mengurangi pengangguran. Yang keenam, meningkatkan devisa negara. Dengan adanya perdagangan antar negara, bisa menjadikan sumber pendapatan bagi negara melalui kegiatan ekspor dan impor. Pendapatan negara akan meningkat melalui pajak ekspor maupun biaya impor yang dikenakan pada barang yang diperjualbelikan. Dan yang ketujuh, akan mempererat hubungan antar negara baik secara bilateral maupun multilateral. Dengan adanya perdagangan internasional, diharapkan negara antar negara bisa bekerja sama dengan baik, tentunya dalam hal pemenuhan kebutuhan setiap negaranya masing-masing. Di samping manfaat yang diperoleh dari perdagangan internasional, ada beberapa hambatan yang terjadi pada perdagangan internasional. Yang pertama, tarif dan bea masuk tinggi. Dikenakannya tarif atau bea masuk yang tinggi bagi barang luar negeri dapat mengakibatkan harga barang kalah bersaing dengan barang dalam negeri, sehingga bisa melindungi produk dalam negeri. Yang kedua, adanya proteksi, yaitu kebijakan untuk melindungi barang-barang dalam negeri dari persaingan barang-barang impor. Misalnya, pemerintah Indonesia yang mengenakan tarif tinggi untuk impor kain yang berasal dari Cina, agar harga kain tersebut menjadi mahal, sehingga kain yang dihasilkan oleh Indonesia harganya lebih murah. Yang ketiga, adanya kuota, merupakan kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor barang dari suatu negara. Contoh, Amerika membatasi kuota tekstil dari Indonesia karena Amerika juga memproduksi tekstil. Yang keempat, politik dumping, merupakan kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan devisa negara, dan contoh negara yang memberlakukan kebijakan dumping adalah negara Jepang. Yang kelima, peperangan. Terjadinya perang dapat menyebabkan hubungan antar negara terputus
dan kondisi perekonomian negara akan mengalami kelesuan, sehingga dapat menyebabkan perdagangan antar negara menjadi terhambat. Berikut adalah tugas pada materi kali ini ya Kak. Silahkan dikerjakan dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah ditugaskan. Nah, itulah tadi pembahasan materi tentang perdagangan internasional. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya ya. Kita bertemu lagi pada pembahasan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.